Pelatih Cina takjub lihat permainan berkelas timnas Indonesia. Komentator asing terkejut dan tak percaya skuad Garuda tampil cemerlang saat lawan Cina. Erick Thohir beri sinyal bakal kembali proses pemain keturunan usai kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Skenario timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 secara langsung usai laga lawan Cina. Publik Tiongkok kaget supporter timnas Indonesia segila ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Cina yakni Branko Ivankovic buka suara usai laga lawan timnas Indonesia. Ia mengaku skuad Garuda bukan lawan yang mudah. Bahkan ia menyebut melawan timnas Indonesia barusan jadi laga terberat. Timnas Cina menghadapi partai hidup mati. Mereka berhadapan dengan timnas Indonesia di laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini jadi penentuan bagi kedua tim. Baik Cina maupun Indonesia sama-sama butuh kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laga barusan, timnas Indonesia tampil cemerlang. Chemistry antar pemain terlihat padu, serangan-serangan tajam pun dilancarkan oleh pasukan Garuda. Usai laga, Branko Ivankovic memuji timnas Indonesia. Ia mengaku tim besutan Patrick Kluivert tersebut jadi lawan yang berat bagi tim mereka. Dalam konferensi pers usai laga, Ivankovic memberikan pujian terhadap timnas Indonesia. Ia menyebut skuad Garuda kini telah berkembang jadi tim yang kuat dan juga sulit untuk dikalahkan. Indonesia adalah tim yang kuat dan belakangan ini mereka menunjukkan permainan yang sangat bagus, ujar Ivankovic. Pernyataan pelatih Cina ini menjadi bukti bahwa skuad Garuda sudah jauh berkembang dari sebelumnya. Sebagai fan timnas Indonesia, kita wajib memberikan support terbaik buat Merah Putih. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan kode bahwa ia akan mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Pemain yang akan didatangkan itu berposisi sebagai gelandang dan juga penyerang. Hal itu dikatakan Erick Thohir melihat sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta. Kepada awak media, Erick Thohir awalnya menanggapi adanya 5 pemain yang absen membela timnas Indonesia melawan Cina. Kelima pemain tersebut adalah Martin Paes, Marcelino Ferdinand, Eliano Renders, Ragnar Ratmangun, dan juga Sandy Wells. Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand absen karena menjalani akumulasi kartu kuning. Sedangkan Ragnar Ratmangun tidak dipanggil ke timnas Indonesia karena sakit. Sandy Wells juga mengalami cedera dan juga absen dalam 6 pekan ke depan. Terakhir Eliano Renders yang harus menemani istrinya melahirkan di Belanda. Absennya pemain-pemain tersebut membuat Patrick Kluivert memanggil Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Stefano Lillipali, dan juga Beckham Putra. Erick Thohir tidak lagi khawatir karena pemain penggantinya juga mempunyai talenta yang bagus. Ini ia ketahui saat timnas Indonesia menjalani proses latihan di Bali pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025. Kami percaya sekarang timnas Indonesia sudah punya kekuatan 2x11. Yang selalu saya bilang, kalau dulu ada 1 ataupun 2 pemain yang cedera, kami sudah pusing, kata Erick Thohir. Untuk pengganti Martin Paes, timnas Indonesia masih mempunyai Emil Audero. Yakin Emil Audero akan menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia melawan Cina. Sekarang dengan adanya 2 penjaga gawang, ditambah dengan ada Nadio Argawinata dan juga Reza Arya, saya rasa komposisi ini sudah cukup mendalam, ucap Erick Thohir. Pengganti Eliano Renders dan juga Sandy Wells, timnas Indonesia mempunyai Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan juga Asnawi Mangkualam. Hanya saja Erick Thohir mengakui timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan beberapa pemain keturunan lagi. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke. Mungkin kurang 1 ataupun 2 pemain lagi. Termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, tutup Erick Thohir. Media asal Cina yakni Sohu menyebut kandang timnas Indonesia sebagai neraka mengerikan di Asia. Timnas Cina akan berjumpa dengan timnas Indonesia di SUGBK untuk melakukan matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.
Bagi Cina, laga tersebut begitu krusial karena hanya kemenangan yang bisa menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum laga melawan timnas Indonesia barusan, timnas Cina menghuni dasar klasmen grup C. Cina ada di peringkat ke-6 dengan 6 poin. Jumlah poin yang sama dengan Bahrain yang berada di urutan kelima. Dengan satu laga tersisa di grup C, maka poin maksimal yang dimiliki oleh Cina hanya 12 poin. Jumlah tersebut tak cukup untuk membuat Cina mengejar 13 poin yang dimiliki oleh Australia di urutan kedua. Apalagi Jepang yang ada di puncak klasemen dengan 20 poin. Itu berarti satu-satunya harapan Cina lolos ke Piala Dunia 2026 adalah dengan jalur putaran keempat. Kabar buruknya, Cina justru harus menghadapi laga krusial tersebut di kandang timnas Indonesia. Menurut media Cina yakni Sohu, SUGBK sebagai salah satu neraka mengerikan di Asia karena atmosfer yang begitu mencekam untuk tim-tim tamu. Bahkan sebelumnya Bahrain sudah menjadi korban keganasan tekanan supporter Garuda di SUGBK. Pada pertemuan timnas Indonesia versus Bahrain Maret lalu, Garuda berhasil menang 1-0. Kini Sohu memperingati timnas Cina untuk bersiap-siap menghadapi tekanan luar biasa dari supporter Garuda di SUGBK. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, merupakan salah satu kandang neraka yang paling menakutkan di Asia. Stadion yang menampung 80.000 orang itu dapat memberikan tekanan psikologis yang luar biasa untuk tim tamu, bunyi keterangan media asal Cina tersebut. Media sepak bola ternama di Italia, yakni Gianluca Di Marzio, menyoroti fenomena unik seputar Jaize dan juga fanatisme luar biasa supporter Garuda terhadap para pemain timnas Indonesia. Indonesia dan sepak bola, pasangan yang tidak membangkitkan emosi besar di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Namun di Indonesia, sepak bola adalah hal yang serius yang harus dibagikan dan juga dirayakan sebanyak-banyaknya, tulis Gianluca Di Marzio. Menurut mereka, dunia mungkin belum terlalu peduli dengan sepak bola di Indonesia. Tapi di tanah air sepak bola sudah menjadi bagian dari identitas dan juga kehidupan sosial. Fenomena ini terlihat jelas di media sosial. Hampir setiap unggahan para pemain timnas Indonesia selalu dibanjiri interaksi luar biasa. Entah itu likes, komentar, ataupun dukungan emosional dari warganet. Inilah yang kita amati di seluruh dunia maya. Ketika kita menjumpai pemain timnas Indonesia ataupun timnas Indonesia, maka komentar akan sangat membludak, kata media Italia tersebut. Namun Gianluca Di Marzio menilai ada ketimpangan antara popularitas dan juga pencapaian profesional. Mereka menyatakan Marcelino Ferdinand yang disebut mendulang keuntungan besar usai mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia lalu. Contoh konkret diberikan oleh Marcelino Ferdinand berkat 2 golnya ke gawang Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada Selasa lalu. Pesepak bola itu benar-benar meraup keuntungan besar di media sosial dan mengumpulkan jutaan interaksi, kata media Italia tersebut. Sorotan terbesar justru diarahkan ke Jaize, bek andalan timnas Indonesia. Media Italia itu secara belak-belakan menyebut Jaize sebagai sosok yang kurang dikenal di Italia, yang memiliki jutaan pengikut di media sosial. Timnas Indonesia masih punya peluang tipis untuk lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebelum laga melawan Cina, timnas Indonesia masih ada di posisi keempat klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Patrick Kluivert mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan yang sudah dilakoni selama kualifikasi babak ketiga. Di atas tim merah putih ada Arab Saudi dengan 10 poin, Australia 13 poin, yang dimana keduanya akan menjadi rival untuk memastikan tiket ke otomatis Piala Dunia. Sedangkan posisi teratas sudah dikunci oleh Jepang yang mengumpulkan 20 poin, dan perolehan tersebut sudah tidak terkejar dari pesaingnya di grup. Dengan laga tersisa, timnas Indonesia wajib menang dan juga harapan hasil dari pertandingan lain berpihak pada mereka. Dengan laga tersisa, timnas Indonesia wajib menang dan berharap hasil dari pertandingan lain berpihak kepada mereka. Tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 diberikan kepada 2 tim teratas di grup. Artinya 1 jatah tersisa masih diperebutkan oleh Australia, Arab Saudi, dan juga timnas Indonesia. Berikut hitung-hitungan agar timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan status runner-up grup. Nasib timnas Indonesia akan ditentukan pada 2 pertandingan terakhir melawan Cina dan juga Jepang. Kemenangan atas Cina menjadi harga mati bagi Merah Putih. Anda menginginkan 1 tiket otomatis ke ajang Piala Dunia tersebut. Jika gagal meraih 3 poin di laga ini, maka seluruh skenario otomatis gugur. Dan timnas Indonesia harus bersiap menjalani laga panjang melalui babak playoff. Akan tetapi kemenangan atas Cina tidak cukup untuk membuka jalan skuad Garuda.
Di waktu yang bersamaan, Jepang diharapkan mampu mengalahkan Australia agar perolehan poin The Scores tidak bertambah. Di pertandingan lain, Arab Saudi diharapkan terpeleset saat menghadapi Bahrain.